Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membaca alat ukur. Di sini ada jangka sorong. Alat ukur jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Jangka sorong terdiri dari dua bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang sorong bawah. Rahang tetap dilengkapi dengan skala non-use atau vernier yang diambil dari nama penemu yang pertama, yaitu Pain Vernier. Jangka sorong memiliki ketelitian pengukuran sampai dengan 0,1 mm. Pada perkembangan selanjutnya ada jangka sorong yang memiliki ketelitian dengan 0,05 mm, 0,02 mm, dan jangka sorong digital dengan ketelitian 0,01 mm. Di sini ada bagian-bagian jangka sorong, yaitu rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam, rahang luar atau rahang bawah untuk pengukur utama benda, membuat pengunci rahang agar tidak bergeser saat kita lakukan pengukuran. Di sini ada skala utama, yaitu standar metrik dalam inci. Skala vernier atau skala non-use membaca akurasi hingga 0,05 mm, dan ada tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu benda. Skala utama standar internasional dalam milimeter. Oke, di sini ada skala utama dan skala vernier. Di sini skala utama yaitu 21 mm atau 2,1 cm. Perubahan angka yang paling dekat dengan garis 0. Kemudian ada skala vernier. Skala vernier ini kita bisa menemukannya yang paling tepat bertemu garisnya, yaitu ada 0,3 mm. Jadi kita jumlahkan hasilnya adalah 2,13 cm. Di sini ada contohnya. Yang paling lurus skala non-use-nya adalah di 0,3 mm. Kemudian ada contoh skala utama. Skala utama yaitu 1,1 mm, dan skala non-use yang paling lurus adalah 2,4 mm. Jadi hasilnya jika dijumlahkan 3,5 mm. Di sini ada dua jenis, jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Kemudian mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10⁵ meter. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada anvil, spindle, lock nut, sleeve, thimble, dan ratchet. Di sini ada frame juga. Kemudian poros tetap atau anvil, bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini, dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Kemudian ada poros geser atau spindle. Poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Ada pengunci, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Ada sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala non-use. Sini ada thimble, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ada ratchet, bagian dapat membantu penggerakan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding pergerakan thimble. Di sini ada rangka frame, komponen yang berbentuk C tadi menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Rangka mikrometer skrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser atau berubah bentuk. Di sini ada cara menggunakan mikrometer skrup. Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian thimble diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala non-use. Di sini kita bisa melihat skala utamanya, yaitu 5,0 dan depannya ada 0,5 mm, ditambah skala non-use-nya 0,28 mm, maka hasilnya yaitu 5,78 mm hasil dari pengukuran tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh. Ada skala utama, yaitu
mm. Kemudian ada skala non use yang garisnya lurus ya, 0,30 mm. Maka 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm dari hasil pengukuran tersebut. Sini kita bisa melihat kembali ada contoh skala utama 1,5 mm dan skala non use nya ya ada 0,30 mm. Maka hasil dari pengukuran tersebut yaitu 1,8. Sekian hasil yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.